Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang eksternalitas. Definisi eksternalitas. Eksternalitas adalah suatu biaya yang ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain akibat dari aktivitas ekonomi. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Ini berarti bahwa pembuat eksternalitas tidak memiliki insentif untuk mempertimbangkan biaya eksternal maupun manfaat yang dihasilkan. Macam-macam eksternalitas dan contohnya. Jika kita tinjau dari segi dampaknya, eksternalitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah eksternalitas positif, yaitu tindakan seseorang yang memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang yang menghasilkan manfaat bagi orang lain, tetapi orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut, maka nilai yang sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercerminkan di dalam pasar. Contoh eksternalitas positif adalah ketika si A sedang ingin bermain musik dan bernyanyi, dan si B sedang merasa sedih. Ketika si B mendengarkan si A bernyanyi dan bermain musik, si B merasa bahwa kesedihannya pun menghilang. Itu artinya si B sedang menikmati eksternalitas yang dihasilkan oleh A, karena si B tidak harus membayar harga atas manfaat yang diberikan oleh si A. Mari kita lihat pada kurva eksternalitas positif. Mula-mula perusahaan produksi output sebesar QA dan harga sebesar PA. Maka kurva permintaannya adalah sepanjang kurva D. Kemudian karena adanya external benefit, maka perusahaan meningkatkan produksi outputnya menjadi Q star dan menaikkan harganya menjadi P star. Maka kurva permintaan pun berubah bergeser ke kanan atas di sepanjang kurva DE. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Nah, contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara. Hal tersebut tentu saja menyebabkan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva eksternalitas negatif. Nah, gambar di atas menunjukkan kurva permintaan dan kurva penawaran dalam suatu industri yang dalam produksinya menghasilkan biaya eksternalitas bagi orang lain. Mula-mula, industri tersebut memproduksi output sebesar QA dengan harga sebesar PA, maka kurva penawarannya sepanjang kurva S. Nah, dengan adanya biaya eksternalitas, yaitu mewajibkan membayar pajak oleh pemerintah untuk setiap eksternalitas yang ditimbulkan, maka industri tersebut akan mengurangi produksi outputnya menjadi Q star dan menaikkan harganya yang semula PA menjadi P star. Oleh karena itu, kurva penawarannya bergeser ke kiri atas di sepanjang kurva S plus T. Nah, sedangkan macam-macam eksternalitas jika ditinjau dari segi pihak-pihak yang melakukan dan pihak-pihak yang menerima akibat dari eksternalitas dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, eksternalitas produsen terhadap produsen. Nah, eksternalitas produsen terhadap produsen ini terjadi ketika output dan input yang digunakan oleh suatu perusahaan mempengaruhi output dan input yang digunakan oleh perusahaan lainnya. Contohnya yaitu eksternalitas produsen terhadap produsen adalah produksi output perusahaan yang ada di hulu sungai mencemari air di hilir sungai sehingga menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri perikanan yang ada di hilir. Kemudian yang kedua yaitu eksternalitas produsen terhadap konsumen. Nah, dalam kasus eksternalitas produsen terhadap konsumen, eksternalitas menjadi
terjadi ketika fungsi utilitas konsumen tergantung pada output dari produsen. Nah, contoh kasusnya yaitu yang sering terjadi ketika suatu pabrik yang mengeluarkan asap dari proses produksinya akan menyebabkan polusi udara. Udara kotor tersebut akan dihirup oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Hal ini menyebabkan utilitas masyarakat tersebut untuk tinggal di daerah sekitar pabrik turun karena pabrik tidak memberikan ganti rugi apapun kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu eksternalitas konsumen terhadap produsen. Eksternalitas konsumen terhadap produsen meliputi efek dari kegiatan konsumen terhadap output di perusahaan. Nah, contohnya yaitu ketika ibu-ibu mencuci baju di sungai menggunakan deterjen, tentu saja sisa-sisa air deterjen tersebut dibuang ke dalam sungai. Nah, hal ini bisa menyebabkan polusi air sungai, sehingga misalnya ada pabrik es yang sangat bergantung pada air sungai untuk menjalankan produksinya, tentu sangat dirugikan karena dia mengeluarkan dana untuk membersihkan air sungai yang sudah tercemar oleh deterjen. Yang keempat, eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Eksternalitas konsumen terhadap konsumen terjadi ketika kegiatan suatu konsumen pengaruh aktivitas konsumen lain. Adapun contohnya, orang yang mengendarai motor dapat menyebabkan orang yang di sekitarnya menjadi sesak napas. Begitu juga dengan orang yang merokok yang akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, jenis-jenis eksternalitas yang lain. Yang pertama ada eksternalitas uang atau pecuniary externalities. Menurut Dagupta dan Pierce, eksternalitas berupa uang merujuk pada pengaruh produksi atau utilitas pada pihak ketiga karena perubahan permintaan. Eksternalitas negatif berupa uang dapat terjadi ketika peningkatan produksi suatu industri menyebabkan peningkatan harga input yang digunakan oleh industri lain. Eksternalitas berupa uang juga mengaruhi penawaran pasar dan kondisi permintaan. Intinya, eksternalitas uang hanya mempengaruhi harga tanpa mengalami kemungkinan teknis produksi atau konsumsi. Yang kedua, ada eksternalitas teknikal atau technical externalities. Eksternalitas teknikal mengacu pada efek di mana fungsi produksi atau fungsi utilitas terpengaruh. Eksternalitas teknikal mengacu pada eksternalitas yang secara langsung mengaruhi produksi perusahaan dalam fungsi utilitas individu. Jadi, eksternalitas teknikal adalah tindakan seseorang dalam konsumsi maupun produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa adanya konsekuensi. Kita masuk materi selanjutnya yaitu teorema Coase. Adapun pengertian teorema Coase adalah suatu pendapat bahwa jika pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendirinya. Teorema Coase sangat penting untuk memahami implikasi kebijakan dari eksternalitas. Adapun aturan hukum dan hak milik menjadi pusat teorema Coase. Dan aturan ini menentukan hak para agen ekonomi dalam perekonomian. Misalnya, hak untuk udara tercemar dan hak untuk menikmati kesunyian. Teorema Coase yang menunjukkan bahwa agen-agen ekonomi dapat mengatasi masalah eksternalitas sendiri tanpa perlu investasi pemerintah. Artinya, jika pihak-pihak yang terkait dalam melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendiri. Teorema Coase menyatakan bahwa jika pasar diperbolehkan untuk berfungsi secara bebas, mereka akan tercapai alokasi sumber daya yang efisien.
Selanjutnya adalah inefisiensi pasar. Keberadaan eksternalitas akan menghasilkan keseimbangan kompetitif gagal menjadi Pareto efisien. Implikasi langsung dari kenyataan ini adalah bahwa kuantitas barang yang tidak benar dan karenanya eksternalitas akan terjadi. Hasil pasar diwakili oleh kesetaraan antara manfaat biaya marginal pribadi dengan biaya marginal. Kegagalan pasar dicirikan oleh konsumsi. Terlalu banyak konsumsi akan menyebabkan eksternalitas negatif, dan terlalu sedikit konsumsi menghasilkan eksternalitas positif. Dibahas oleh Davis dan Winston 1962 untuk mendorong internalisasi eksternalitas sehingga biaya pribadi dan sosial menjadi sama. Inti dari eksternalisasi adalah bahwa jika suatu perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif terhadap perusahaan B, maka perusahaan dibentuk dengan menggabungkan kedua A dan B akan memperhitungkan eksternalitas ketika memilih perilaku yang optimal. Oleh karena itu, inefisiensi tidak akan muncul. Kurva di atas adalah kurva inefisiensi pasar. Pada kurva di atas menunjukkan hubungan antara marginal benefit dan marginal cost dengan jumlah output yang diproduksi. Besarnya jumlah output yang diproduksi perusahaan sebanyak MPB atau marginal private benefit, dan jumlah output yang diminta adalah sebesar MSB dengan FH lebih dari 0. Semakin besar marginal cost, maka semakin besar pula jumlah output yang akan diminta. Dan jika marginal cost semakin kecil, maka permintaan terhadap output hanya sebesar MSB, FH kurang dari 0. Berikutnya adalah solusi untuk mengatasi eksternalisasi. Eksternalisasi negatif dapat menyebabkan sumber daya pada pasar tidak efisien, sehingga disinilah diperlukan peranan pemerintah. Dengan begitu, harapannya adalah masalah-masalah eksternalisasi dapat diatasi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah: yang pertama, regulasi; kedua, pajak pigovial; ketiga, subsidi; dan keempat, internalisasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan diberlakukannya regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengatasi eksternalisasi. Dan dengan adanya regulasi, maka memaksa penghasil polusi untuk mengurangi polusi yang dihasilkan industri tersebut, karena polusi tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang menghasilkan polusi tersebut. Berikut ini adalah contoh regulasi. Pemerintah membuat aturan tentang membuang limbah pabrik ke dalam sungai, merupakan sebuah tindakan kriminal dan akan dikenakan sanksi yang tegas untuk pelaku yang melakukan hal-hal tersebut. Karena dapat kita ketahui bahwa biaya sosial dalam membuang limbah pabrik ke dalam sungai jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan oleh pihak-pihak yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan dari regulasi. Kelemahan regulasi yaitu mewajibkan semua pabrik untuk mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama rata. Padahal penurunan sama rata bukanlah merupakan cara yang termurah dalam menurunkan polusi. Hal ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berpolusi berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pajak pigovian. Pajak pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi eksternalisasi, di mana konsumen atau perusahaan yang menyebabkan terjadinya eksternalisasi harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalisasi yang dibuat. Dengan hal tersebut, dapat membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak jumlah dari barang yang diproduksi atau dikonsumsi oleh perusahaan ataupun konsumen. Arti dari maksud tersebut adalah dengan diterapkannya pajak akan memberikan intensif kepada para pemilik pabrik untuk sebanyak-banyaknya menekan polusi
Semakin tinggi pajak yang dikenakan, maka akan semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Dalam hal ini, ekonomi Pigovian menyarankan metode untuk mengatasi eksternalisasi, yaitu adanya pajak Pigovian, di mana ketika marginal sosial melebihi biaya marginal pribadi, pajak harus dikenakan kepada produsen. Dengan diwajibkannya pajak, maka akan menyebabkan peningkatan harga dari komoditi yang diproduksi, sehingga jumlah komoditi yang diminta menjadi berkurang, sehingga produsen mengalami kerugian dan biaya marginal sosial sama dengan biaya marginal privat. Berikut ini adalah kurva pajak Pigovian. Oke, selanjutnya adalah subsidi. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalisasi. Berikut ini adalah kelebihan subsidi. Produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalisasi yang ditimbulkan oleh perusahaan. Lalu, kelemahan dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalisasi, karena dengan melakukan eksternalisasi mereka akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Lalu yang terakhir adalah internalisasi. Solusi lainnya yaitu internalisasi untuk mengontrol eksternalisasi. Hal ini dibahas oleh David dan Winston. Mereka berdua menganjurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalisasi, sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialisasinya. Singkatnya, internalisasi akan menghilangkan konsekuensi dari eksternalisasi dengan cara memastikan bahwa biaya pribadi dengan biaya sosial akan disamakan. Namun, masalah internalisasi bukanlah solusi yang praktis ketika kontribusi agen ekonomi secara terpisah ke dalam eksternalisasi total dan memiliki kelemahan yang mengarah ke kekuatan pasar meningkat. Berikut ini adalah contoh internalisasi. Jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalisasi negatif terhadap perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalisasi. Dengan hal ini, efisiensi tidak akan muncul. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon disimak baik-baik. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.